Tadi kita sudah baca Ratib Al-Attas. Bu, kompak ya. Mungkin di antara kita ya sudah mendengar apa itu Ratib Al-Attas. Mungkin juga ada yang sering membaca atau jarang-jarang, atau juga ada yang belum tahu tentang Ratib Al-Attas. Ratib itu macam-macam, banyak ratib. Ada Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Idrus, dan macam-macam ratib. Ya, ada Wirdul Latif, ada Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, kemudian Hizbul Khafi, dan macam-macam. Semuanya itu adalah bacaan-bacaan atau doa-doa atau zikir-zikir yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para ulama, para aulia mengumpulkan doa tersebut untuk dihadiahkan kepada murid-muridnya atau jamaahnya. Nah, ini Ratib Al-Attas adalah bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa atau zikir daripada Rasulullah SAW yang biasa dibaca oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kurang lebih 5 abad sebelumnya. 5 abad yang lalu ini disusun oleh beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu Ratib Al-Haddad ya. Ibaratnya ini ratib itu makanan siap saji, tinggal kita makan, tinggal kita amalin. Bapak-bapak, ibu sekalian ya, di depan banyak jualan nasi goreng. Nasi goreng ini sama semuanya, bisa ada 10 tukang nasi goreng. Apakah sama rasanya? Sama gak? Kagak. Padahal namanya nasi goreng juga, tapi rasanya beda gak? Beda tangan, beda rasa, padahal sama. Ya. Ibu enakan tinggal makan apa ngajik sendiri? Nah, tinggal makan doang. Apalagi makan kebuli, ya. Nah, begitu juga wiridan, ratib, ibaratnya itu apa? Sajian-sajian yang disusun oleh para ulama, para aulia, yang mereka mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tinggal kita amalin, ibarat makanan tinggal kita makan, kan begitu. Nah, itu kan buatan manusia kata sebagian orang, bukan buatan manusia, itu hanya mereka menyusun. Sumbernya dari Rasulullah, itu apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, ini kita akan bahas nih. Di apa yang kita baca memang sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama kita baca apa? Ayat terakhir ibadah surat Al-Hasyr. Dalam susunan yang lain apa? Bacanya A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali dulu, baru law anzalna. Kalau di sini law anzalna dulu, baru A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi susunan ratib Al-Attas yang lain juga A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, law anzalna 3 kali, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir 3 kali, jadi 2 kali pengulangan. Apa sih dalilnya, apa sih hikmahnya kita baca tersebut? Dalam hadis riwayat an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbiha 3 marratin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa qara'a 3 ayatin akhir suratil Hasyr wa qala Allah bi 70,000 malakin yusalluna 'alaihi hatta yumsiya fa in mata dzalika al-yawma mata syahidan wa man qalahu hina yumsiya kana kadzalik, akhrajahu Tirmidzi. Paham Bapak Ibu sekalian? Belum ya. Jadi kata baginda Rasul, siapa orang yang baca A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Kan ada tuh tadi tuh ya, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian baca akhir surat Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin
ara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai akhir surah Al-Hasyr. Apa jaminan? Ya, wakkalallahu. Kata baginda Rasul, jaminan apa? Wakkalallahu, Allah mewakilkan. Ya, bihi kepada siapa? Kepada orang yang membaca a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim 3 kali dan akhir Al-Hasyr 3 kali. Allah mewakilkan kepada orang tersebut apa? Sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat. Bu, pernah ngumpul sama 70.000 orang belum? 70.000 orang. Ini muat gak segini 1.000 orang? Enggak muat kan? Nah ini ketika orang baca a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian akhir surat Al-Hasyr 3 kali, maka Allah menyuruh 70.000 malaikat apa? Bersolawat kepada orang yang membaca ketika dia pagi. Sampai kapan malaikat mendoakannya? Sampai sore. Apa makna yusalluna? Malaikat memohon ampun kepada orang tersebut yang membacanya. Berapa? 70.000 malaikat mohon ampun kepada siapa? Orang yang bacanya di waktu pagi. Sampai kapan mohon ampun? Sampai sore. Kalau bacanya di waktu sore atau maghrib atau isya, mohon ampun sampai berapa? Kapan? Sampai pagi. Berapa yang mohon ampun? 70.000 malaikat. 1.000 aja kagak muat, sehingga apalagi 70.000 malaikat. Itu jaminannya. Siapa yang jamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata dzalikal yaum mata syahidan. Jikalau pas lagi baca, dia bisa baca nih pagi, ya kan 70 malaikat mohon ampun sampai sore. Kalau bacanya sore atau maghrib isya, mohon ampun sampai apa? Pagi. Jikalau meninggal di antara waktu tersebut, mata syahidan, maka orang tersebut mati dalam keadaan mati syahid. Enak gak? Nah, ibu kalau bapak mau kerja tuh baca dulu tuh, ya paling berapa menit, ya kalau yang lancar 15 menit 10 menit. Kalau tadi kan udah setengah jam tuh kurang lebih. Itu bacanya lambat supaya apa? Supaya kita latihan. Kalau yang baca cepat bisa 15 bisa 10 menit. Kalau yang bacanya lebih cepat lagi bisa 5 menit, ya. Paling enggak standar lah 15 menit atau setengah jam. Ya, itu jaminannya. Akhrajahu Tirmidzi. Riwayat ini Imam Tirmidzi termasuk 6 kitab hadis yang sahih. Imam Tirmidzi, ya. Kemudian hadis yang lain, ya, man ta'awwadza billahi minasyaitonir rajim thumma qara'a akhir suratil hasyr ba'atsallahu 70 malakan yatruduna anhu syayatinal insi wal jin in kana lailan hatta yusbiha wa in kana naharan hatta yumsiya. Kalau tadi kan mohon ampun kepada yang membacanya 70.000 malaikat, ya. Hadis yang lain apa? Siapa orang yang membaca a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim 3 kali dan akhir surat Al-Hasyr 3 kali, apa? Ba'atsallahu sab'ina malakan, Allah mengutus 70 malaikat yatruduna, mengusir setan jin dan setan manusia. Jikalau bacanya malam, maka ngusirnya belum sampai pagi. Jikalau pagi sampai sore atau malam. Artinya begini, kita nih mau jalan ke kantor atau dagang, baca a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim 3 kali akhir surat, maka apa? Apabila ada orang yang ingin niat tidak baik, maka 70 malaikat tersebut yang akan mengusir orang tersebut, baik setan berbentuk manusia atau setan berbentuk jin. Artinya apa? Ada yang mengusir, nanti Allah jaga. Atau ada sihir, ya, setan nggak kelihatan, pengen nyelakain kita lewat jin sihir, maka Allah usir apa? Suruh perintah 70 malaikat. Itu baru satu. Ya, itu baru bacaan apa? A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim ama akhir surat Al-Hasyr. Kemudian bacaan berikutnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Ya. Akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya lam yadurruhu syai'un. Siapa orang yang membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, nanti lihat arti sendiri dah ya. Kita nggak panjang-panjang bahasnya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bacanya mau pagi mau sore 3 kali atau lebih terserah. Lam yadurruhu syai'un, maka sesuatu tidak akan membahayakan dia. Ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu ada cerita. Ya, orang baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ada datang seseorang, ini hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari riwayat Abu Hurairah. Ada seseorang datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya Rasulullah, ma laqitul barih min aqrabin na'at. Tadi malam saya habis dicatek apa? Ular. Kalajengking akrab. Istiqalanya. Faqala amma law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurru. Jikalau kata baginda Rasul, jikalau kau membaca doa ini a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka apa? Lam tadurruka. Sengatan itu kalajengking atau ular tidak akan membahayakanmu. Kau bacanya malam berarti sampai pagi berarti sampai sore. Bahkan ya hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza nazal ahadukum manzilan. Jikalau kalian ingin masuk satu rumah, artinya kita pulang kerja nih, pulang dagang atau pulang apa? Mancing misalkan, pengen masuk ke rumah. Masih ada sini Empang, Pak? Masih ya. Bisa habis pulang, pokoknya pulang dari mana aja dah. Pengen masuk ke rumah, baca ini a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila. Maka apabila seseorang ingin masuk rumah, baca doa tersebut a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq fa innahu la yadurruhu syai'un, maka sesuatu yang ingin mencelakakan dia tidak akan datang hatta yartahil, sehingga dia pergi. Contoh misalkan begini, dia mau masuk rumah, ada yang mencelakakan di depan rumah, baik yang kelihatan maupun kelihatan, maka itu akan hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab doa tersebut Allah menyuruh malaikatnya untuk menghilangkan barang tersebut, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, hatta yaltahila, sehingga apa? Orang tersebut pergi atau barang tersebut pergi. Apa ya? Nah, kemudian bacaan berikutnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu sabaha kulli yawmin wa masa kulli lailah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalathan lam yadur syai'un wa fi riwayah lam yusib wijah bala'un. Sama tuh. Jadi bacanya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata baginda Rasul, tidaklah ada seorang hamba yang baca pagi maupun sore maka apa? Lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan oleh sesuatu atau tidak ada terkena musibah yang dadakan. Ya, misalkan ibu nih dikasih minum atau makanan, bisa mati gak tuh? Bisa mati gak? Dikasih makanan sama orang, baik yang gak dikenal sama yang dikenal, habis makan bisa mati gak? Kenapa? Diracunin, bisa juga diracunin. Nah, bisa keselak. Nah, itu ketika baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un a'udzu billahi fis sama was sama, kata baginda Rasul apa? Lam yusibhu
faj'ah bala, tidak akan terkena bala yang datang tiba-tiba. Seandai kata ada racun di makanan tersebut, seandai kata ada sesuatu yang membuat tersebut, maka jadi apa? Netral. Ya, tuh. Jadi apa? Nanti kita nggak bahas semua. Satu lagi, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita nerangin berapa tuh? 5 ya, 4. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi mi'raj. Ya, diundang mi'raj ke langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Melihat Nabi Ibrahim sedang duduk di pintu surga. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Rasulullah naik mi'raj, ya, naik ke langit, bertemu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di pintu surga. Nah, duduknya di atas kursi yang terbuat dari zabarjud, ya, yang warna hijau. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim sedang duduk, ya, lewat begitu, maka Sayyidina Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, mur ummataka fal tukthir min ghirasil jannah. Wahai Rasulullah, arti Nabi Muhammad nih. Siapa yang bicara siapa? Nabi Ibrahim kepada Rasulullah SAW. Mur ummataka, perintahkanlah umatmu, fal tukthir min ghirasil jannah, maka perbanyaklah dari tanaman surga. Nah, Nabi nggak paham, yang mengatakan siapa? Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Mur ummataka fal tukthir min ghirasil jannah, perintahkanlah umatmu dan perbanyaklah dari pohonan surga. Kalau di sini apa? Suruh nanam 1000 pohon, mencegah apa? Banjir. Nah, ini kita diperintahkan Nabi Ibrahim merintahkan kepada umatnya itu, kepada kita apa? Memperbanyak daripada tanaman surga. Fa inna ardaha thayyibah wasi'atun thayyibat. Sesungguhnya tanah surga itu baik, wasi'ah, luas. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa ma ghirasul jannah ya Rasul, wa ma ghirasul jannah, apa sih tanaman surga? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya, Pak? Nabi kita Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim, apa sih tanaman surga? Faqala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka apa? Tanaman surga itu apa? Baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau kita banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka kita banyak nanam pohon surga. Berarti kalau banyak pohonnya banyak buahnya. Kemudian faedahnya juga dalam hadis yang lain, la faqala man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'atan marrah lam yusibhu faqrun abada. Kata baginda Rasul, siapa orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali, lam yusibhu faqrun abada, tidak terkena susah selamanya. Jaminan tuh. Bapak Ibu lagi kerja, misalkan sholat duha, pernah gak baca la haula wala quwata illa billah 100 kali? Hah? Kita kan hanya mengandalkan kerjaan kita. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Cuma kita ikhtiar doang. Yang enak apa? Kerja sekedarnya, hasil memuaskan, kan gitu. Nah, ini Nabi apa? Fantashiru fil ardi. Kan Al-Quran memerintahkan apa? Fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah. Menyebarlah kalian di permukaan bumi. Fantashiru wabtagu min fadillah, maka carilah karunia Allah, bukan cari duit, bukan. Tapi cari karunia Allah. Nah, di antara karunia Allah adalah rezeki. Ya, dengan apa? Nanti rezekinya macam-macam, ada yang berbentuk uang atau yang lainnya. Nah, kalau kita pengen nggak susah, artinya bukan mesti kaya. Ya, lam yafdubsibu fakum, maka tidak akan terkena susah selamanya. Seandai kata memang dapatnya segitu, insya Allah Allah cukupin. Seandai kata kita banyak hajat, Allah cukupin. Ya, itu makna lam yusibhu fakrun, artinya nggak mesti kaya, artinya Allah cukupin kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Ya,
Bahkan dalam hadits yang lain apa? Idza nazala bil insanin muhimun wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil azim 300 marrah farrajallahu anhu. Kita punya hajat nih Pak, Ibu, ya. Idza nazala bil insani muhimun, jikalau ada datang kepada seorang kesusahan, kepentingan, urusan yang sangat butuh. Kemudian orang tersebut baca la haula wala quwata illa billahil azim sebanyak 300 kali, farrajallahu anhu, maka Allah akan hilangkan kesulitan tersebut. Nah, pertanyaannya kita yakin apa enggak? Ya, ini Nabi yang menjamin. Tentunya ya, sebelum baca 300, tiap hari baca dulu 100 kali minimal. Nah, ketika ada sangat hajat baru baca 300. Ya, ibarat kita ngasah pisau apa? Mau Idul Adha baru diasah, tajam enggak tuh pisau? Hah? Kurang tajam kan? Nah, asah dulu. Nah, ketika mau motong tinggal asah sekali doang. Nah, begitu juga ketika kita wiridan zikir asah tiap hari. Nah, ketika ada masalah kepentingan baca 300 la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, cita-citakan, urusan Allah hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas segitu doang tuh. Ya. Mudah-mudahan ya sedikit ada manfaatnya. Ya, bisa kita baca sendiri silakan, berjamaah silakan. Bahkan kata Nabi Umar bin Al-Attas, siapa orang yang baca di kampung ini Ratib Al-Attas, maka Allah jaga kampung dari bala musibah dan dari kelaparan. Makanya kalau malam Jumat bisa diselang-seling tuh, baca Yasin, kemudian baca Ratib Al-Attas. Kalau memang kita nggak bisa baca sendiri, nanti perwakilan apa? Dengan baca jamaah, mungkin kita nggak bisa baca sendiri, dengan ada yang baca jamaah di masjid, maka sekampung ini dapat keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, ya, Al-Fakir selama mengisi malam Jumat ya, berhubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, kami mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan dalam berbicara. Ya, mudah-mudahan para jamaah maafin kan nih Pak nih. Nah, sebelum kita makan lama-tama, kita muter dah bersalaman ya. Ya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi